frekuensi ini nanti isinya jumlah mahasiswa yang beranggapan jumlah mahasiswa yang berpendapat, maksud saya jumlah mahasiswa yang berpendapat. Jadi yang berpendapat berarti tadi kan ada 27, sedangkan yang berpendapat bahwa metode tersebut gagal kan ada 13. Frekuensi untuk values-nya nggak perlu diisi, kosong saja. Terus untuk skala pengukurannya, karena dia datanya berupa angka, jadi kita gunakan scale. Sudah, kita pindah ke data view. Nah, dari sini kita isikan pendapat mahasiswa tadi kan angka 1 dinotasikan sebagai berhasil. Terus kemudian angka 2 dinotasikan sebagai gagal. Kemudian kita lihat berapa banyak mahasiswa yang beranggapan bahwa metode A berhasil. 27. Kemudian mahasiswa yang beranggapan metode A gagal ada 13. Kalau sudah seperti ini, kita klik data, kita pilih yang paling bawah, weight cases, yang paling bawah ini. Kemudian pada window weight cases ini kita centang dulu weight cases by, kemudian kita pilih frekuensi, kemudian kita pindahkan ke kotak atau kolom yang ada di sebelah kanan seperti ini. Kalau sudah, klik OK. Sudah, di sini tertera ada weight by frekuensi. Terus kita minimize, kita lanjutkan untuk analisanya. Klik analyze, kemudian non-parametric test, kemudian legacy dialogs, terus yang terakhir chi-square. Selanjutnya kita masukkan variabel pendapat mahasiswa ke dalam kolom test variable list. Untuk pilihan yang sebelah kanan ini tidak perlu dirubah, langsung saja klik OK. Nah, di sini sudah nampak hasil pengujiannya. Tes statistik, nilai asumsinya dia muncul sebesar 0,027. Artinya dia lebih kecil dari alfa 0,05. Sehingga hasil pengujian kita itu menolak H0 dan menerima HA. Kemudian kita cross check dengan hasil analisa menggunakan analisa secara manual. Jadi kita lihat BAM-nya, di sini kan dia sudah ada analisanya secara manual. Yang ini, nah, di sini dapat kita lihat dia hasil analisanya untuk nilai chi-square hitung dia dapat 4,22. Ini. Kemudian untuk chi-square tabelnya dia dapat 3,84. Sehingga nilai chi-square hitung ini lebih besar daripada nilai chi-square tabel, yang artinya dia hasil pengujian ini signifikan atau menolak H0 dan menerima HA, sehingga dapat diambil kesimpulan akhirnya yaitu menggunakan metode AA mempunyai probabilitas keberhasilan yang meyakinkan dalam proses belajar biostatistika dan biokomputer. Seperti itu. Jadi sudah sama ya antara hasil pengujian secara manual maupun dengan menggunakan SPSS. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Tadi untuk cara analisnya gimana Kak? Terlalu cepat ya? Oke, tak ulangi lagi ya. Yes, dari awal lagi. Ini kan kita yang pertama ngisi variabel dulu, variabel view. Di sini karena untuk data tunggal itu atau sampel tunggal itu hanya ada satu data, maka kita tulis di sini untuk baris pertama itu datanya tersebut. Jadi data tadi kan dari soal kita ketahui bahwa datanya
merupakan pendapat mahasiswa. Jadi ada yang berpendapat bahwa metode pembelajarannya berhasil maupun ada yang berpendapat bahwa metode pembelajarannya gagal. Jadi itu sebagai variabel dalam pengujian kita. Nah, kita tulis di sini pendapat mahasiswa sebagai data atau variabel 1. Kemudian kalau sudah kita isikan kolom values ini, kemudian kita notasikan angka 1 itu untuk berhasil atau kita lambangkan sebagai mahasiswa yang berpendapat berhasil, metode pembelajaran tersebut berhasil. Kemudian angka 2 itu melambangkan mahasiswa yang berpendapat bahwa metode pembelajaran itu gagal. Jadi ada 2 pendapat di sini. Kalau sudah, kita klik OK. Kemudian kita lanjutkan ke skala pengukuran. Di skala pengukuran ini, karena pendapat mahasiswa itu cuma ada 2 ya, yaitu berhasil atau gagal, dan dia tidak memiliki urutan. Jadi keduanya itu bersifat setara, tidak ada yang lebih tinggi. Karena tidak memiliki urutan dan hanya dapat dibedakan, maka dia masuk ke skala pengukuran nominal. Oke, bisa dipahami? Bisa. Sampai sini apa masih terlalu cepat? Tidak. Aman nggak? Tidak ya, kita lanjutkan. Untuk yang frekuensi, ini nanti isinya data jumlah mahasiswa yang memilih pendapat 1, yaitu berhasil, yang ini, serta data jumlah mahasiswa yang berpendapat bahwa metode belajar itu gagal. Jadi untuk baris kedua atau data frekuensi ini isinya banyak mahasiswa. Jadi datanya nanti berupa angka kan. Nah, kalau data berupa angka, maka di sini pasti skala pengukurannya scale. Itu sudah pasti. Kalau angka itu pakai scale. Kalau sudah, kita pindah ke tab data view. Nah, ini tak kosongin dulu aja. Jadi tadi mahasiswa yang berpendapat bahwa metode pembelajaran berhasil kan dilambangkan dengan angka 1, kemudian yang berpendapat bahwa metode pembelajaran itu gagal dilambangkan dengan angka 2. Terus kemudian untuk jumlah mahasiswanya yang berpendapat berhasil itu ada 27 mahasiswa, kemudian yang berpendapat gagal itu ada 13. Kalau sudah seperti ini, kita klik data, kita pilih yang paling bawah, weight cases. Jadi pengujian kita nanti di mana ya? Bertitik tumpu pada besaran frekuensinya ini. Kalau kita pilih weight cases di sini. Jadi kan ini sebelumnya begini ya. Nah, begini kan. Jadi weight cases by ini kan masih kosong. Nah, bagaimana supaya pengujian kita nanti bertumpu pada frekuensi, itu kita pindahkan variabel frekuensi ini ke sini. Nah, kalau sudah, klik OK. Sini nanti akan muncul tulisan weight cases by weight by frequency. Kalau sudah, kita klik analyze, kemudian non-parametric test. Yang ini non-parametric test, kemudian kita pilih legacy dialog. Kalau sudah, pilih yang paling atas, chi-square. Kita klik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, dari sini kan awalnya seperti ini. Kemudian kita pindahkan variabel pendapat mahasiswa itu ke tes variabel list yang ada di sebelah kanan. Kita pindahkan, kemudian tidak perlu merubah apa yang lain. Langsung kita klik OK. Nanti dia akan muncul hasilnya. Kayak gini. Oke, bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Lanjut ya. Sekarang pengujian chi-square untuk sampel ganda atau datanya berjumlah 2. Nah, perbedaannya kalau sampel ganda itu dia memiliki 2 kategori atau 2 variabel. Jadi di sini ada kategori SMA
yang dibagi menjadi SMAN atau SMA negeri dan SMA swasta. Kemudian ada kategori kelulusan yang dibagi menjadi lulus dan tidak lulus. Itu bedanya. Kalau tadi kan yang sampel tunggal dia hanya ada satu kategori ya, yang berhasil dan gagal. Kalau sampel ganda itu dia ada dua kategori, ada dua variabel. Oke, di sini disajikan sebuah kasus. Dalam suatu penelitian siswa SMA di Kodia Surabaya, sebanyak 200 siswa yang terdiri dari 120 siswa SMAN dan 75 siswa SMA swasta tentang kelulusan ujian negara. Setelah diobservasi, ternyata kelulusannya sebagai berikut. Jadi, ada sebanyak 100 siswa SMA negeri yang berhasil lulus dalam ujian kelulusan tersebut. Sedangkan SMA swasta itu hanya ada 50 siswa yang berhasil lulus. Kemudian yang tidak lulus dari SMA negeri itu ada 25 dan dari SMA swasta itu juga sama, sebanyak 25 siswa. Di sini kita disuruh untuk menguji apakah ada perbedaan signifikan siswa yang lulus maupun tidak lulus dari SMA negeri maupun SMA swasta. Sekarang kita pindah ke SPSS. Kita hapus yang ini, kita blok, kemudian edit, terus clear. Kita blok lagi, kita pencet edit, clear. Nanti di sini juga ngikut, kita hapus semua yang di tab variable view. Nah, untuk sampel ganda kan ada dua variabel. Variabel yang pertama tadi kelulusan. Untuk values-nya kita isikan. Satu itu untuk yang lulus, kemudian dua itu untuk yang tidak lulus. Kalau sudah gini, klik OK. Nah, selanjutnya kita ubah skala pengukurannya. Skala pengukuran ini sama seperti yang tadi, yang data pendapat tadi. Dia kan cuma ada lulus dan tidak lulus, jadi tidak ada tingkatannya maupun bukan berbentuk angka. Nah, maka dia masuknya ke skala pengukuran nominal. Kemudian untuk variabel yang kedua yaitu jenis SMA. Jenis SMA. Jenis SMA ini dibagi menjadi dua, yaitu satu untuk SMA negeri, SMAN. Kita klik add, kemudian dua itu untuk SMA swasta. Kalau sudah, kita klik add, kemudian kita klik OK. Kemudian kita rubah juga untuk skala pengukurannya, sama untuk variabel yang pertama, jadi skala pengukurannya juga nominal. Kemudian untuk yang terakhir kita frekuensi. Frekuensi untuk values-nya kita kosongi. Kemudian untuk skala pengukurannya scale, karena dia datanya berupa angka. Sudah seperti ini, ya seperti ini. Sekarang kita masuk ke tab data view. Nah, di sini untuk kelulusan tadi kan ada dua, satu itu untuk yang lulus dan dua itu untuk dua itu untuk yang tidak lulus. Terus untuk jenis SMA itu juga ada dua. Jadi SMA kan dibagi menjadi dua, SMAN tadi sama SMA swasta. Satu itu untuk SMAN, kemudian dua untuk SMA swasta. Terus untuk yang tidak lulus juga dibagi menjadi dua, dari SMAN dan juga dari SMA swasta. Sudah, kita masukkan frekuensi atau jumlah datanya. Berapa banyak siswa SMAN yang berhasil lulus? Di sini
sebanyak 100 siswa SMA berhasil lulus, SMAN berhasil lulus. Jadi kita masukkan 100, kemudian siswa dari SMA swasta yang berhasil lulus ada 50. Kemudian yang tidak lulus dari SMAN ada 25 siswa. Kemudian siswa yang tidak lulus dari SMA swasta itu juga ada 25. Kalau sudah begini, kita klik data, sama kayak tadi. Untuk awalannya kita klik data terlebih dahulu, kita pilih weak cases, kemudian kita masukkan frekuensi seperti tadi ke weak cases by atau kolom yang ada di sebelah kanan ini. Kalau sudah, kita klik OK, kita minimize, kemudian kita klik analyze. Nah, kalau untuk sampel tunggal atau data tunggal tadi kan kita pilih ke non-parametric test. Sedangkan kalau untuk sampel ganda, kita pilihnya descriptive statistic yang atas. Yang ini ya, yang nomor 2 dari atas. Kemudian dari descriptive statistics, kemudian kita pilih cross stats. Nah ini. Nah, di sini kita akan masukkan variabel kelulusan itu pada kotak row. Lulusan masuk ke kotak row. Kemudian untuk jenis SMA itu masuk ke kotak kolom. Nah, kalau sudah seperti ini, kita biarkan saja yang variabel frekuensi ini. Kita biarkan yang variabel frekuensi. Kita klik statistik. Di sini kan ada dua pilihan, ada chi-square sama correlation. Kita butuhnya uji chi-square. Kita cerita pada pilihan chi-square. Kalau sudah, klik continue. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul. Jadi untuk total datanya ada 200 atau 200 siswa. Kemudian 100%, jadi 100% semua data itu masuk dalam pengujian atau diterima. Terus hasil analisanya kita lihat ke tabel chi-square test. Di sini karena datanya dia lebih dari 40, jadi kan ini 200 ini loh, total datanya kan 200, berarti kan dia lebih dari 40. Maka kita gunakan nilai asymptotic significance ini dari continue correction. Nah, yang baris kedua ini. Tapi apabila dia jumlah datanya kurang dari 40, maka nanti kita gunakan nilai Pearson chi-square yang baris pertama 0,35 ini. 0,035 ini maksud saya. Tapi ada beberapa kasus dia nilai continuity correction-nya itu tidak muncul. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Maka kita gunakan Pearson chi-square-nya ini. Itu tidak apa-apa, hasilnya nanti juga tepat. Tapi dengan catatan bahwa nilai continuity correction ini tidak muncul meskipun jumlah datanya dia lebih dari 40. Tapi kalau dia sudah memenuhi syarat data lebih dari 40 dan nilai continuity correction-nya dia muncul, maka kita gunakan nilai continuity correction-nya yang 0,052. Jadi 0,052 itu kan dia lebih besar daripada 0,05. Maka artinya dia menerima H0. Kalau sudah, kita lihat hasil analisis menggunakan secara manualnya bagaimana hasilnya. Analisa secara manual. Di sini. Di sini untuk analisa secara manual kita dapatkan nilai chi-square, hitungnya dia 3,7618. Sedangkan chi-square tabelnya, nilai chi-square tabelnya dia adalah 3,84. Sehingga nilai chi-square tabel ini 3,76 ini dia lebih kecil daripada nilai chi-square tabel. Yang artinya hasil pengujiannya dia menerima H0. Nah, ini tertulis di sini. Menerima H0. Nah, kalau sudah menerima H0, berarti kesimpulannya adalah tidak terdapat perbedaan penyebaran frekuensi kelulusan SMAN dan SMA swasta. Atau bisa juga dikatakan bahwa
tingkat kelulusan SMAN dan SMA swasta adalah sama. Seperti itu. Jadi hasil pengujian secara manual maupun menggunakan SPSS sudah sesuai. Oke, ada yang ditanyakan? Variabel view-nya tadi boleh ulang nggak, Mas? Kalau Yang dari variabel view ya? Oh, iya, ini. itu. Oh, iya. Sudah, Mas. Makasih. Sudah, oke. Untuk apa ya? Langkah-langkah ini kan nggak ada ya di BAM ya. Itu bisa kalian cari di YouTube juga bisa. Terus kalau kalian punya sumber belajar lain, misal Duo atau apa, itu juga nggak apa-apa. Atau mungkin kalian punya BAM-nya kakak tingkat kalian, bisa juga minta. Kayak gitu. Kemungkinan nanti untuk UAS-nya menggunakan pengujian secara manual ya. Jadi menggunakan kalkulator. Jadi kalian cukup tahu saja sebenarnya untuk pengujian secara SPSS. Jadi biasanya untuk skripsi itu ya pakai SPSS ini. Cuma dalam mata kuliah Biostat ini biasanya beliau meminta ujiannya itu secara manual. Nah gitu. Oke, ada yang tanya lagi? Di sini untuk soalnya, dalam suatu penelitian melibatkan siswa SMP di Kodia Surabaya, sebanyak 200 siswa dijadikan sampel. Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah ada perbedaan terhadap apresiasi ekstrakurikuler siswa laki-laki dan perempuan yang diketahui dari frekuensi gemar membaca puisi, gemar menulis cerita pendek, serta gemar menulis kritik. Adapun datanya disajikan sebagai berikut. Nah, di sini sebanyak 40 siswa laki-laki itu dia gemar menulis puisi, gemar membaca puisi maksud saya. Kemudian sebanyak 60 siswa laki-laki gemar menulis cerpen dan sebanyak 25 siswa laki-laki gemar menulis kritik. Kemudian 20 siswa perempuan gemar membaca puisi, 40 siswa perempuan gemar menulis cerpen dan 15 sisanya dia gemar menulis kritik. Selanjutnya untuk pertanyaannya, nanti tugas kalian adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini nomor 1 sampai 5. Yang pertama, buatlah hipotesis H0 dan H1. Jadi kalian buat dulu hipotesis nihil sama hipotesis alternatifnya dari soal ini. Kemudian tentukan skala pengukuran data berdasarkan observasi data dan menyebutkan ciri-ciri skala pengukurannya. Nah, di sini kan ada dua variabel, dua data. Data yang pertama yaitu jenis kelamin kan. Ini jenis kelamin. Kemudian data yang kedua itu ekstrakurikuler. Ekstrakurikulernya ada 3. Membaca puisi, menulis cerpen, membaca puisi, menulis cerpen, menulis kritik dan saran. Nah, itu kan ada 2 data atau 2 variabel. Itu kalian tentukan masuk skala pengukuran apa. Kalau sudah kalian tentukan skala pengukurannya apa, kalian sebutkan ciri-ciri skala pengukuran tersebut. Terus nomor 3, menentukan uji statistika dengan tepat dan kapan uji statistika itu digunakan dan memberi alasan. Jadi dari kasus yang diberikan ini, kalian akan menggunakan uji statistika yang mana? Karena di sini kita disuruh untuk mengetahui, mencari tahu apakah ada perbedaan apresiasi ekstrakurikuler antara siswa laki-laki dan perempuan, maka kita gunakan uji chi-square. Nah, ujinya kan kita gunakan uji chi-square. Kemudian kalian beri alasan mengapa kalian melakukan uji tersebut. Jadi misal dari datanya dia minimal skala pengukurannya apa saja,
terus kemudian tujuannya untuk apa, seperti itu. Kemudian serta alasan-alasan yang lain atau syarat-syarat yang lain mengapa kalian memilih uji statistika chi-square ini. Yang keempat, menerapkan uji chi kuadrat atau chi-square dengan mengikuti langkah-langkah tertentu dalam analisa data menggunakan SPSS. Jadi kayak tadi, ini kan dia sampelnya ganda, jadi pakai langkah-langkah uji chi-square menggunakan uji chi-square untuk sampel ganda. Jangan lupa jumlah sampelnya dia ada 200. Berarti kan lebih dari 40. Nah, kalau lebih dari 40, seperti yang katakan tadi, bagaimana untuk penarikan kesimpulannya. Yang terakhir, buatlah kesimpulan berdasarkan analisis data. Jadi dari hasil pengujian kalian, itu kesimpulannya bagaimana? Apakah ada perbedaan atau tidak ada perbedaan? Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan dari tugasnya? Besok jam 12 malam. Kalian kumpulkan nanti biar Koas yang lihat. Siapa yang sudah mengumpulkan, siapa yang belum, nanti dinilai di situ. Oke, tidak ada pertanyaan.